Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Semoga sehat-sehat selalu ya. Kayaknya udah lama nih kita nggak ketemu. Terakhir kita ketemu 2 minggu yang lalu ya. Semoga nggak lupa ya sama apa yang udah kita pelajari. Nah, hari ini kita mau belajar matematika peminatan. Kita akan belajar lanjutan dari bab selanjutnya yang kemarin kita bahas itu persamaan logaritma. Nah, hari ini kita akan bahas pertidaksamaannya nih. Pertidaksamaan logaritma. Nah, sebelumnya masih ingat gak untuk persamaan? Sedikit kita buka ya yang persamaan. Kalau persamaan kemarin kan bentuknya banyak. Cuman yang perlu kalian ingat, setiap yang ada variabel x-nya nih kayak gini. Ya, tuh harus dicek syarat gitu. Kalau misalnya dia numerus harus lebih dari 0. Kalau dia basis harus lebih dari 0, tapi dia juga nggak boleh sama dengan 1. Pokoknya nanti nilai X yang udah kalian temukan nih, kalian masukin aja ke yang punya variabel-variabel untuk dicek syarat. Gitu ya, masih ingat ya? Nah, sebenarnya untuk pertidaksamaan juga nggak jauh-jauh dari situ. Nah, pertidaksamaan itu bedanya apa dengan persamaan? Kalau pertidaksamaan itu apa? Pertidaksamaan itu tandanya otomatis tidak sama dengan dong, ya nggak? Kalau pertidaksamaan itu apa aja tandanya? Ada kurang dari, ada lebih dari ya. Atau ada kurang dari atau sama dengan, lebih dari atau sama dengan. Atau ada tanda tidak sama dengan. Nah, kalian pasti akan ketemu sama tanda-tanda ini nih nanti nih. Oke, langsung ya kita mulai. Kita buka dulu yuk dengan membaca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang akan Ibu sampaikan bisa dengan mudah kalian pahami. Amin. Oke, yang pertama nih kita bahas sifat-sifatnya dulu nih. Sifat-sifat pertidaksamaan logaritma itu secara umum dia cuma ada 2. Nah, secara umum itu gimana nih? Yang pertama ada ketika A-nya lebih dari 1. A itu apa sih ya? A itu basis nih. Masih ingat ya basis yang di sebelah sini? Nah, ini A. Kalau A-nya lebih dari 1 ya. Nah, dan kalau kiri dan kanan sudah sama basisnya, sama-sama A, kalian langsung tinggal perhatikan aja numerusnya. Numerus itu yang mana? Betul, numerus itu yang bagian sini. Kalian langsung perhatikan aja numerusnya, dan yang harus diingat tandanya dia sama. Nih, sama-sama kan tandanya sama. Nah, itu ketika A-nya lebih dari 1 basisnya ya. Nah, ketika tandanya kurang dari juga begitu ya. Sama kan, yang perlu diperhatikan basisnya. Kalau basisnya lebih dari 1, berarti kan basisnya lebih dari 1 itu bisa 2, bisa 3, bisa 4 dan seterusnya ya. Itu, dan kanan sama kiri udah sama, kalian tinggal perhatikan numerusnya aja. Jadi ini langsung aja numerus kurang dari sama dengan numerus yang satunya gitu. Tandanya tetap. Emang ada tanda yang berubah, Bu? Ada. Berubahnya ketika nih si basisnya dia itu di antara 0 sampai 1 gitu. Di antara 0 sampai 1 itu nggak boleh negatif dong, berarti di antara 0 sampai 1 itu ada setengah ya kan, banyak banget. Ada setengah, sepertiga, seperempat, seperlima, seperenam, sepertujuh. Nah ya, jadi kalau dia di antara 0 sampai 1, yang perlu kalian perhatikan apa? Nah, basisnya nih kalau udah sama ya, sama sih basisnya sama-sama A. Tapi kalau basisnya itu dia kurang dari 1 ya, di antara 0 sampai 1, kalian sama tinggal perhatikan numerusnya. Cuma tandanya berubah. Yang tadinya lebih dari atau sama dengan, dia berubah set. Dia berubah jadi kurang dari atau sama dengan gitu. Sama ya ketika tandanya tadi awalnya kurang dari atau sama dengan, tapi numerusnya dia kurang nih dari 1 ya. Dia di antara 0 sampai 1 nih. Ya udah, berarti tandanya ketika di perhitungan dia berubah, dibalik gitu. Nah, kondisi ini berlaku untuk tanda-tanda yang ini juga, yang gak ada sama dengannya juga berlaku ya. Tuh, jadi ini sama aja. Nah, fungsi logaritma. Nah, ini penting banget nih. Fungsi logaritma A log UX dan A log VX itu terdefinisi jika numerusnya lebih dari 0. Numerus itu yang mana tadi?
Nah numerus tuh yang ininya ya. Nah ini dia harus lebih dari 0 gitu. Jadi UX dan VX-nya harus lebih dari 0. Nah ini juga udah kita bahas sih sebenarnya di persamaan ya. Kalau numerusnya harus lebih dari 0 gitu. Langsung aja ya ke soal biar kalian kebayang sama teori-teori yang barusan Ibu jelaskan. Oke, kita ke contoh dulu yang pertama itu untuk A-nya lebih dari 1. Nah, penyelesaian yang memenuhi persamaan 2 log X plus 1 kurang dari sama dengan 3 adalah ya. Nah, pertama kalian harus cek syarat. Karena tadi itu terdefinisikan kalau numerusnya lebih dari 0. Ya, si numerus itu di sini kebetulan punya variabel, berarti harus kita cek syaratnya. Ya. Nah, berarti di sini cek syarat dulu nih. Cek syarat X plus 1 nih ya, si numerus harus lebih dari 0. Berarti X-nya harus lebih dari min 1 dong, ya nggak? Oke, di sini Ibu tandain dulu deh biar nggak hilang ya. Biar tidak terlupakan gitu ya. Nah, oke deh, kalau udah cek syarat baru kita penyelesaiannya. Nah, di sini penyelesaiannya ya, di sini gue tulis dulu soalnya. Penyelesaian di sini kan ada 2 log X plus 1 kurang dari atau sama dengan 3. Nah, gimana nih? Padahal tadi di sifat-sifat itu kan kanan sama kiri harus punya logaritma yang basisnya sama. Tapi yang kanan gak ada. Berarti kita munculkan aja logaritmanya. Sama loh dengan cara persamaan kemarin gimana? Kita kalikan dengan, lihat basisnya di sini kan 2. Berarti bisa dong kalau kita kalikan dengan apa? 2 log 2. Nah, bisa nggak kalau kayak gini? Tahu nggak 2 log 2 dari mana? Masih ingat nggak? Dari mana yo? Dari sifat ya. Ini kan 3 itu sama aja 3 kali 1 kan sebenarnya. Nah, 1 itu bisa kita munculkan 2 log 2. Kenapa? 2 log 2 itu kan berarti bisa kita bacanya gini. 2 nih, pangkat berapa sih yang hasilnya juga 2? Berarti 2 pangkat 1. Nah ini hasilnya 1. 2 log 2 itu hasilnya 1 karena A log A itu hasilnya 1. Ya. Berarti kalau misalnya di sini basisnya 3 ya kalian munculinnya 3 log 3. Kalau basisnya setengah ya munculinnya setengah log setengah dan seterusnya. Oke. Nah si 3 di sini mengganggu nih. Gimana dong biar dia nggak di depan? Kita bisa nggak pindah dia ke belakang? Oh bisa, tapi jadi apa nih kalau menurut sifat yang udah kita pelajari? Jadi, bentar Ibu tulis dulu ya. Nah, di sini dia berubah jadi pangkatnya numerus ya. Nah, jadi 2 log X plus 1 kurang dari atau sama dengan 2 log 2 pangkat 3. Atau bisa kita tulis jadi 2 log 8 ya. Nah, dari sini udah sesuai dengan sifat ya. Dia kanan kiri udah ada logaritmanya. Basisnya sama nggak? Basisnya sama. Basisnya di sini ikut ketentuan yang mana? Ketentuan pertama kan basisnya lebih dari 1. Ketentuan kedua basisnya di antara 0 sampai 1. Nah 2 itu dia lebih dari 1 nggak? Lebih dari 1. Kalau lebih dari 1 tandanya berubah nggak? Enggak, berarti kita tinggal perhatikan numerusnya ya, X plus 1 tandanya tetap. Nah, gini ya. Habis itu biasa dong penyelesaiannya ya, X kurang dari atau sama dengan satunya kita pindahin ke sini jadi 8 dikurang 1, 7 ya. Nah, kita udah punya nih. Kita tandain dulu ya. Sip. Kita udah punya 2 nih, 2 pertidaksamaan ya. Kita tinggal gambar aja garis bilangannya. Nah, di sini kita urutkan terkecil ada min 1 ya. Min 1. Nah, di situ yang kedua ada 7. Nah,
Jangan lupa perhatikan tandanya. Di sini tidak ada sama dengannya ya. Yang -1 berarti dia kosongnya, buletannya kosong, nggak penuh. Kalau ini ada sama dengannya berarti kita arsir, kita penuhin. Nah kayak gini ya. Oke. Nah selanjutnya gimana? Ya udah kita tinggal lihat arahnya. Kalau dia lebih dari -1 berarti ke kanan arahnya ya. Kalau kurang dari 7 berarti ke kiri. Nah, daerah irisan yang kena dua-duanya itu di sini. Oke, dia di antara nih, si X-nya di antara 1 sampai -1 sampai 7. Nah, karena di sini ada diarsir, berarti ada sama dengannya. Gitu. Berarti kalau misalnya himpunan penyelesaiannya ya, himpunan penyelesaiannya itu dia X sedemikian sehingga X itu berada di antara -1 sampai 7. Nah, untuk X elemen bilangan real. Selesai. Gitu. Gampang ya? Oke, kita lanjut ya ke contoh yang kedua. Nilai X yang memenuhi pertidaksamaan 5 log X -1 lebih dari atau sama dengan 5 log 2X. Pertama tadi kita ngapain nih guys? Kita cek syarat dulu ya. Kita akan cek syarat 2 karena di sini ada 2 numerus yang dua-duanya punya variabel. Oke, cek syarat ya, kita tulis dulu. Cek syarat. Sip. Cek syarat yang pertama, kita akan ngecek si X -1 harus apa syaratnya? Harus apa? Lebih dari 0 ya. Harus positif ya pokoknya. Positif kan lebih dari 0. Berarti di sini X-nya harus lebih dari 1. Oke. Syarat yang kedua kita ke yang 2X. Harus apa? Harus lebih dari 0. Berarti X-nya di sini karena perkalian kita pindah ruasnya jadi pembagian. 0/2 ya udah 0/2 itu kan 0 ya. Nah di antara 2 ini ya kita gambar dulu garis bilangannya. Set gitu ya. Di sini ada 0. Di sini ada 1. Buletannya kosong karena nggak ada sama dengannya. Yang pertama dia mintanya lebih dari 1 nih. Berarti ke kanan. Yang kedua si 0 ini mintanya juga lebih dari 0. Berarti kanan juga. Oke, berarti irisan yang kena dua-duanya dia di sini. Dari 2 syarat ini sudah coba kita sederhanakan. Syarat yang harus dipenuhi berarti intinya harus lebih dari 1 kan ya. Berarti kita punya syarat baru yaitu X-nya harus lebih dari 1. Ini yang akan kita pakai nanti itu. Ibu tandain dulu deh ya. Nah harus lebih dari 1. Nggak ada sama dengannya ya. Oke, kalau udah sekarang baru deh kita ke penyelesaiannya. Oke, penyelesaiannya gimana nih? Perhatikan, dia kanan kiri udah ada logaritma, berarti kita udah nggak usah sederhanakan. Terus basisnya sama nih 5 ya. Nah basisnya itu pakai kategori yang mana? Yang lebih dari 1 atau yang di antara 0 sampai 1? 5 itu lebih dari 1 kan? Berarti tandanya sama atau berubah? Berarti tandanya sama. Ini ibu tulis dulu soalnya. 5 log X -1 lebih dari atau sama dengan 5 log 2X. Ya. Habis itu karena udah sama tadi ya basisnya dan lebih dari 1, kita tinggal perhatikan numerusnya. Berarti X -1 karena dia lebih dari 1 tandanya tetap ya. Ini 2X gitu. Ya, terus 2X ini pindah ke sini jadi X - 2X. Lebih dari atau sama dengan -1-nya pindah ke sini jadi 1. Berarti X dikurangi 2X hasilnya -X. Lebih dari atau sama dengan 1. Biar jadi X kita kedua ruas kita kalikan dengan -1 ya. Karena kita kali -1 tandanya berubah nggak? Berubah, jangan lupa dong ya.
Nah, kita udah punya deh ya. Kita udah punya syarat yang lainnya. Kalau udah selesai di penyelesaian, ya kita udah punya ini, kita juga punya ini. Sekarang kita tinggal gambar garis bilangannya. Set. Di sini ada -1, urutkan dari yang terkecil ya. Di sini -1, di sini 1, tapi di sini ada sama dengannya, berarti dia diarsir. Gitu. Penuh ya. Oke. Sekarang kita tinggal lihat arah-arahnya. Di sini lebih dari 1. Berarti arahnya ke kanan. Di sini maunya kurang dari -1, berarti arahnya ke kiri. Lah, kok nggak ada yang beririsan ya? Nggak ada yang ketemu gitu. Berarti ada penyelesaiannya nggak ya? Berarti untuk masalah ini dia tidak memiliki penyelesaian atau tidak ada nilai X ya yang memenuhi gitu. Atau secara simbolisnya kita bisa tulis himpunan penyelesaiannya itu himpunan kosong kayak gini gitu. Ngerti ya? Oke, gampang banget ya. Sekarang kita akan ke contoh yang untuk A di antara 0 sampai 1. Oke.